Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sapun kaluluhuran, tabe kahandapunana. Sampura para girang para ayah, detnyaba kaba-kaba, pun sapun. Halo sahabat BPMP Banten, perkenalkan saya Hirositi Zahra. Siang ini di ruang podcast Pubkom BPMP Banten, ruang opini, obrolan pendidikan terkini akan disegarkan atau disemarakan oleh kehadiran Bunda PAUD Kabupaten Lebak, yaitu Bunda Belia Hasbi Asidiki Jayabaya. Dalam bincang-bincang edukasi terkini terkait topik kali ini, yaitu program wajib belajar 13 tahun, khususnya 1 tahun prasekolah dan peran strategis Bunda PAUD di Kabupaten Lebak dalam mendukung program wajar 13 tahun. Sahabat BPMP Banten, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bunda Iro. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Senang sekali bertemu dengan Ibu. Bun, sebelum kita mulai dengan bincang-bincang, boleh dong disapa dulu sahabat BPMP Bantennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BPMP Provinsi Banten. Salam kenal dengan saya Belia Hasbi Jayabaya, Bunda PAUD Kabupaten Lebak. Semangat terus, salam literasi. Baik, cerdas, muda, energik, dan satu yang terpenting, cantik. Aduh, Masya Allah. Bunda sedang sibuk apa akhir-akhir ini? Kesibukannya masih seperti setahun pertama, masih sama, masih keliling, turun ke lapangan, terutama saat ini Bunda PAUD punya salah satu kegiatan ya, yaitu mensosialisasikan wajar 13 tahun. Luar biasa. Prasekolah 1 tahun begitu, Bu. Sudah lebih dahulu ya menginformasikan hal terkait Alhamdulillah, wajar 13. Ya, alhamdulillah dengan kita kolaborasi dengan Pokja Bunda PAUD juga dengan Kabid PAUD Kabupaten Lebak. Kami mulai mensosialisasikan wajar 13 tahun itu mulai dari Agustus sampai Desember 2025. Dan itu kami mensosialisasikannya kepada Bunda PAUD kecamatan, juga Bunda PAUD desa. Sampai ke desa. Ya. Baik, menurut Bunda nih, apa sih alasan paling kuat mengapa 1 tahun prasekolah itu perlu kita dorong bersama, khususnya di Kabupaten Lebak ini, Bu? Kami rasa sangat penting 1 tahun prasekolah ini, karena di 1 tahun itu bagaimana anak-anak bisa bersosialisasi, dan kemudian harapannya nanti ketika mereka SD, mereka sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial di sekolah. Gitu. Luar biasa. Bun kan Jadi sudah berkeliling, gitu. Ya. Sudah berkeliling ya sampai tadi ke pelosok desa tertentu dan seterusnya ya. Nah, bisa diceritakan animo masyarakat atau orang tua di Lebak terhadap program 1 tahun prasekolah ini? Kalau kami perhatikan memang animo masyarakat, terutama orang tua untuk wajar 13 tahun ini cukup meningkat. Walaupun memang capaiannya masih sekitar 50,22%. 50,22%. Anak-anak yang ikut sekolah TK ataupun PAUD di Kabupaten Lebak. Tentunya ini masih menjadi PR besar untuk kita, karena Kabupaten Lebak itu sangat luas sekali. Betul. 340 desa, 28 kecamatan dan 5 kelurahan. Nah itu Kabupaten Lebak sendiri masih punya PR, Bu. Masih ada 8 desa yang belum memiliki dapodik ya, begitu. Jadi belum secara resmi gitu PAUD-nya. Jadi insya Allah ke depan kita akan mengupayakan agar PAUD-PAUD di desa tersebut bisa memiliki dapodik, begitu. Bunda, orang tua seperti apa yang biasanya masih terlihat ragu-ragu? Itu karena apa sebetulnya? Kan masih banyak ya. Iya, mungkin kalau diperhatikan ini banyak ibu ya, orang tua itu merasa PAUD itu hanya main-main aja. Jadi mungkin mereka lebih kepada bagaimana anak-anak ini bisa calistung, membaca, menulis dan berhitung, begitu. Padahal usia 1 tahun prasekolah ini sangat perlu tadi untuk bekal mereka menginjak ke sekolah dasar. Jadi supaya nggak kaget, oh sekolah tuh begini, oh ketemu temen tuh begini gitu. Jadi memang karena itu kami sangat
semangat sekali untuk sosialisasi wajar 13 tahun itu. Baik, ini terkait dengan sosialisasi dan advokasi kebijakan kementerian. Strategi apa yang dilakukan Bunda untuk menyampaikan pesan bahwa 1 tahun prasekolah ini tidak terdengar seperti imbauan biasa, akan tetapi menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakat? Ya, yang pertama adalah mungkin ada dorongan dari pemimpin daerah gitu, dengan membuat perbuk mungkin begitu ya Bu. Cuman memang di Kabupaten Lebak itu belum kita laksanakan karena ada beberapa yang harus ditinjau terlebih dahulu. Dan selain itu juga kami di pemerintahan yang sebelumnya memang sudah mensupport untuk beasiswa guru-guru PAUD Bu. Untuk jenjang S1 itu kita ada kerjasama dengan Universitas Setiabudi dan Universitas Terbuka. Begitu, ada sekitar setiap tahun itu ada 100 beasiswa untuk guru-guru PAUD. Begitu, dengan nominal 5 juta 1 tahun itu Bu, untuk biaya semesternya begitu. Luar biasa. Ya, itu support. Orientasinya kepada untuk mewujudkan PAUD bermutu itu tentu saja, Betul. Bun ya. Program-program selain tadi untuk mewujud ke program PAUD bermutu itu apalagi Bun? Kalau kita bicara mengenai PAUD yang bermutu itu bukan soal fasilitas Bu, tapi bagaimana tenaga pengajarnya ini bisa mendidik anak-anak, bisa bagaimana membentuk karakter anak-anak sejak dini. Saya rasa seperti itu. Jadi bermutu bukan berarti memiliki fasilitas yang baik, tapi adalah bagaimana pengajarnya bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak PAUD tersebut. Layanannya baik. Tidak perlu dengan fasilitas yang mewah, sebetulnya kita bisa menggunakan apa yang ada di sekeliling kita. Mungkin bisa dari bahan daur ulang seperti kardus dibuat mainan. Saya rasa itu tinggal bagaimana kreativitas guru-guru PAUD tersebut. Baik. Begitu. Luar biasa. Bun, kita beralih ke peran Bunda PAUD yang lebih luas lagi ya. Di mana Bunda PAUD memiliki peran untuk menggerakkan masyarakat, lalu mendorong akses dan mutu, sampai melahirkan tadi dukungan melalui kebijakan daerah. Alhamdulillah sudah diapresiasi, mudah-mudahan perbuknya akan segera keluar. Nah Bun, di level kecamatan dan desa, ada nggak sih Bunda PAUD yang bisa bersinergi dengan Bunda PAUD di kabupaten? Bagaimana Bunda mengajak mereka untuk dapat bekerjasama dengan mendorong perluasan akses PAUD lebih banyak lagi anak-anak yang bersekolah, dan seperti apa keterlibatan mereka? Kalau untuk Bunda PAUD sendiri tadi dikatakan bahwa Bunda PAUD adalah penggerak. Bagaimana ketika Bunda PAUD desa adalah istri dari kepala desa. Kemudian Bunda PAUD kecamatan adalah istri dari Bapak Camat. Kemudian Bunda PAUD kabupaten adalah istri dari Bupati. Nah, saya rasa dengan kita bisa mempergunakan, artinya jabatan kita ini untuk satu hal yang baik, untuk mendorong ke satu hal yang baik begitu. Jadi ketika saya bicara dengan Ibu Jaro, kalau di sini disebutnya Ibu Jaro ya Ibu Desa. Bu, ayo kita ajak anak-anak kita untuk mengikuti wajar 13 tahun. Karena apa? Karena nanti kemajuan desa itu IPM itu dilihat dari situ. Jadi kita saling memberikan motivasi, saling mengingatkan bahwa untuk sosialisasi wajar ini bukan hanya tugas Bunda PAUD kabupaten, tapi Bunda PAUD kecamatan juga sampai ke desa, harus sampai pesannya kepada masyarakat di desa, terutama anak-anak usia dini begitu. Subhanallah, semuanya bersinergi ya Bun? Semua bersinergi. Baik. Lalu tadi ada keterlibatan dari mitra-mitra yang lain. Betul. Ya Bun ya. Bisakah Ibu Bunda informasikan kepada kami keterlibatan mitra ataupun CSR di wilayah Lebak ini yang berpotensi untuk mendukung program kerja Bunda? Alhamdulillah sepanjang 1 tahun ini kita sudah berkolaborasi dengan beberapa universitas, salah satunya Universitas Setiabudi. Setiabudi, salah satu langkah konkretnya adalah kita menyelenggarakan program tanam, tumbuh dan asam motorik lewat menanam. Juga yang terbaru ini masih di review ya Bu, masih trial, itu program rumah di CF di alun-alun Rangkas Bitung. Juga dengan BPMP alhamdulillah sangat open sekali dengan kegiatan Bunda PAUD, dan saya rasa untuk kegiatan ini kami tidak bisa sendiri. Oleh karena itu
butuh kolaborasi antar semua lintas begitu, dari IGTKI, PGTKI, terus kemudian juga Himpaudi juga komunitas Read Aloud di Rangkas Bitung, ya Universitas Setiabudi, Universitas Terbuka, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, dan terutama untuk tahun ini memang kita belum fokus ke CSR, tapi kita bagaimana kita membuat program dulu supaya itu menarik untuk perusahaan atau instansi yang ingin memberikan CSR-nya kepada PAUD Kabupaten Lebak begitu. Mendesain menu-menu yang ada, dulu, kemudian bersinergi. Iya, jadi kita tidak hanya sekedar mengajukan proposal, tapi kita punya sesuatu yang berbeda gitu. Jadi membuat mereka bisa untuk ikut membantu kegiatan PAUD di Kabupaten Lebak begitu. Iya, Bun, menarik tadi sudah diinformasikan bahwa greget untuk Perbub itu sudah ada ya. Iya. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang paling Bunda butuhkan dari pemerintah daerah saat ini untuk menyelesaikan isu yang paling krusial terkait program 1 tahun prasekolah ini? Kalau menurut saya memang apa yang paling krusial untuk pemerintah dilakukan untuk PAUD, saya rasa untuk saat ini intervensinya sudah cukup, tinggal bagaimana sosialisasinya saja, Bu. Begitu nanti setelah sosialisasi kita mengadakan dari Agustus sampai Desember, nah itu nanti kita review lagi bagaimana respon dari orang tua atau masyarakat. Nah kemudian juga saya sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lebak juga menugaskan, dan sosialisasi wajar ini menjadi program unggulan Pokja 2 Kabupaten Lebak, supaya kita nih nggak bisa hanya disosialisasikan oleh Bunda PAUD atau Dinas Pendidikan saja, tapi harus semua lini harus ikut terlibat mensosialisasikan ini, karena itu untuk kebaikan bersama begitu, Bu. Luar biasa. Bunda, menarik tadi terkait dengan tanam tadi. Ini kan program nyata Pokja Bunda PAUD, Bunda bersama dengan kelompok kerjanya ya. Bunda punya program tanam yang kemudian menjadi perhatian publik. Di media sosial kami melihat bagaimana program tanam ini begitu menarik dan membuat anak-anak belajar tidak hanya di kelas saja, tetapi di lingkungan yang ada di sekitar mereka. Pun bisa ceritakan tanam itu apa sih gitu? Menarik ini. Sebenarnya saya mau flashback dulu bagaimana tiba-tiba ada program tanam itu. Ketika kami kunjungan ke TK-TK, ya Bu, saya tuh selalu memeriksa kotak makan anak-anak, dan di situ rata-rata isinya tidak ada sayur, ya isinya hanya fast food semuanya, ya ada nugget dan lain-lain begitu. Dan saya tanya kepada gurunya, kenapa anak-anak nggak dibekalin sayur? Karena nggak suka. Aduh, saya bilang nggak bisa kayak begini. Nah akhirnya saya komunikasi dengan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Lebak. Saya bilang, saya pengen ada sesuatu yang nyata lah, anak-anak ini harus terlibat. Akhirnya tumbuhlah, karena memang saya juga suka berkebun. Akhirnya salah satu yang paling saya rasa simple itu adalah berkebun. Nah akhirnya muncullah program tumbuh dan asah motorik lewat menanam. Nah sebelum program ini kami sosialisasikan ke kecamatan desa, kabupaten juga trial dulu, Bu. Jadi kami tidak mau membuat program tanpa kita dulu yang melaksanakan gitu. Jadi leading by example begitu ya, Bu. Dan akhirnya pertama kali kita dengan TK Pelita itu bagaimana anak-anak bisa terlibat dari mulai menebar benih, kemudian merawat hingga panen. Dan ternyata program tanam ini merupakan bagian dari deep learning. Ya. Jadi kalau deep learning itu kan ada Deep learning itu kan ada enjoying learning, terus berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah itu joyful, meaningful, and mindful learning begitu. Jadi di situ sudah mencakup deep learning tersebut. Bahkan di provinsi kita juga sudah menyampaikan program dari deep learning kita adalah tanam begitu. Dan alhamdulillah kegiatan ini diikuti oleh beberapa PAUD di Kabupaten Lebak, PAUD ataupun TK, walaupun belum semua, tapi alhamdulillah ada satu contoh ya, kebetulan kader PKK juga, PKK Kabupaten. Anaknya tidak suka sayur, Bu, awalnya. Nah, ketika anak itu mengikuti prosesnya, dia jadi tahu, oh ini bayam, oh
oh ini loh yang namanya kangkung, ternyata begitu. Akhirnya di situ ada rasa tertarik dia untuk mencoba, dan alhamdulillah sampai sekarang suka makan sayur bayam itu aja. Jadi saya rasa itu langkah kecil yang manfaatnya luar biasa, efeknya luar biasa kepada anak-anak. Dan saya perhatikan memang ya pola makan anak zaman sekarang sama zaman ketika saya tuh sangat berbeda sekali. Saya sering bilang bahwa saat ini kita tuh bukan dijajah dengan senjata, tapi dengan makanan dan teknologi. Ya, salah satunya dengan medsos. Sekarang banyak anak-anak yang main media sosial, TikTok dan lain-lain, itu membuat saya miris begitu, Bu. Makanan tinggal pesan. Makanan tinggal pesan. Jadi di program tanam ini anak-anak ikut ya bagaimana ya, jadi motorik kasarnya juga dia happy, dia juga jadi mindful learning, meaningful learning, di situ masuk deep learning semuanya. Sesederhana itu begitu. Boleh Bunda ceritakan nih dampak dari kegiatan tanam ini yang paling kena di masyarakat? Tadi kan sudah ada menanam, kemudian juga mereka mencoba ya sayur-sayuran itu. Nah, dampak yang paling terasa oleh masyarakat, khususnya orang tua ya tentu saja, itu seperti apa Bun dengan tanam itu? Sederhana saja, yang tadinya anak itu tidak suka sayur jadi suka sayur, Bu. Contohnya tadi, bagaimana dia tahu bentuknya bayam, oh ini kangkung, yang biasa mungkin mereka hanya melihat di gambar, di buku-buku mereka. Tapi hari ini mereka makan sayur, dan alhamdulillah walaupun belum menyeluruh, tapi paling tidak sudah kerasa oleh ibu-ibu, oh anak ini jadi suka sayur gitu. Karena ketika kegiatan di TK Pelita tuh kita minta feedback video anak-anak gimana, dan mereka semangat makan sayuran, makan kangkung, makan bayam begitu. Jadi suka mereka. Jadi ya, suka sayuran begitu. Dan tinggal bagaimana orang tuanya istiqomah gitu ketika mereka sudah di rumah begitu. Jadi perlu pendidikan, perlu kita menyampaikan ke orang tuanya bahwa pentingnya makan sayur. Jadi tidak bisa ketika anaknya nggak suka sayur, Bu, lah terus ibu mau kasih apa gitu kan? Sukanya makanan-makanan instan. Saya rasa peran orang tua di sini sangat penting. Kita sudah memberikan contoh, sudah menggerakkan mereka, tinggal bagaimana orang tua dan guru di sekolah mengingatkan untuk terus makan sayur begitu. Luar biasa. Bun, yang saya tangkap ini tanam ini bukan sekedar program ya, tapi merupakan gerakan yang menyentuh kebutuhan anak dan keluarga. Betul. Dalam hal ini adalah orang tua. Nah, pendekatan seperti ini sebenarnya ruhnya sama dengan PAUD HI. Karena PAUD HI ini melihat anak secara utuh, bukan hanya belajar tapi juga pengasuhan. Betul. Kesehatan gizi. Betul. Ada ya Bun ya. Betul. Kemudian perlindungan. Betul. Lalu layanan yang saling terhubung. Bunda bisa jelaskan dalam tanam ini kolaborasi lintas pihaknya seperti apa? Dan bagaimana ini menjadi bagian dari PAUD HI di Lebak? Memang kalau kita bicara kolaborasi dengan berbagai pihak, saya meminta memang menyarankan kepada Bunda PAUD Desa, instrumen di desa ini sudah sangat lengkap. Ada Mantri Tani Desa, ada KWT. Nah, bagaimana ibu desa ini bisa mensinergikan semua? Seperti yang tadi saya sampaikan, saat ini Ibu Jaro itu punya wewenang. Jadi gunakan wewenang itu untuk hal-hal kebaikan. Seperti misalkan ada PAUD yang tidak punya lahan untuk berkebun, bisa pakai kebun PKK. Jadi kita berkolaborasi, dan saya juga karena kita sebagai Bunda PAUD juga sebagai ketua PKK, ya ada hal-hal yang memang program atau kegiatan itu sama kita satukan gitu. Jadi itu kegiatan tanam masuk juga di Pokja 3 PKK begitu. Nah, programnya salah satunya itu tanam. Jadi bagaimana kita desa bisa memfasilitasi PAUD-PAUD yang tidak punya lahan untuk berkebun begitu. Bun, di PAUD HI itu mana yang paling menantang menurut Bunda? Pola hidup sehat dan bersih. Gitu. Karena memang yang saya perhatikan bahwa di desa ini pun ya, sampai di desa itu anak-anak tidak suka sayur. Nah, itu yang membuat saya miris, padahal di desa semuanya ada. Ya, sayuran ada, lalap-lalapan ada, tapi kenapa anak-anak tidak suka sayur? Saya rasa itu menjadi PR kita dan menjadi PR orang tua juga. Nah, kemudian berbicara masalah kebersihan, itu bagaimana kita bisa membiasakan anak-anak untuk buang sampah pada tempatnya, begitu. Nah, itu PR yang paling saya rasa sulit. Tapi sebetulnya untuk buang sampah pada tempatnya itu hal yang mudah, tapi kenapa sulit dilakukan? Nah, itu menjadi tantangan kita semua, Bunda PAUD, Ketua PKK, juga
Pokja Bunda PAUD, bagaimana ya caranya anak-anak supaya bisa tertib ngerapihin sepatu. Nah, itulah pentingnya pendidikan karakter. Kalau mereka sudah terbiasa dari kecil, misalkan membersihkan sepatu sendiri, kemudian makan sayuran, makan yang sehat-sehat begitu. Jangan sampai ada pemikiran mereka bahwa makan sayur, makan lalap itu norak atau itu kampungan, itu adalah salah besar. Yang keren itu makan burger, makan fried chicken, itu salah besar. Padahal makanan sehat bisa kita temukan di lingkungan kita, begitu. Jadi utamanya untuk menyelesaikan tantangannya itu seperti apa, Bunda? Ya tentunya terus kita mencontohkan dan sosialisasi mengenai hal-hal tersebut, begitu Bu. Teladan juga ya. Teladan dari juga, orang tua. bahkan setiap kegiatan PKK atau Pokja Bunda PAUD, saya selalu pesan, tolong tinggalkan ruangan ini dalam keadaan bersih dan rapi lagi. Tapi masih agak susah, masih jadi PR kita gitu. Iya, pembiasaan itu ya. yang paling sulit, karena itu pentingnya 1 tahun prasekolah itu untuk mendidik kebiasaan-kebiasaan anak. Agar mereka siap betul, ya. ya begitu. Baik. Tadi kita sudah berbicara bahwa PAUD itu idealnya adalah menyenangkan, bermakna, dan untuk kesiapan murid ya masuk jenjang pendidikan berikutnya di SD. Pun kita juga mengenal program transisi PAUD SD yang menyenangkan, di mana salah satu misinya adalah menghilangkan tes calistung sebagai syarat masuk SD. Nah, bagaimana respon Satuan PAUD dan juga orang tua di Lebak terkait ini, Bun? Tentunya kalau misalkan memang dihapuskan tes calistung untuk anak SD, kami sangat menyambut dengan baik. Karena memang yang menjadi kendala beberapa tahun terakhir, ya memang begitu. Ketika di PAUD, anak-anak ini tidak dibebani untuk belajar calistung. Tapi bagaimana mereka gembira, ya. Tapi pas masuk SD tiba-tiba harus bisa baca, begitu kan. Dan artinya kami sangat menyambut baik hal itu. Baik Bunda, bagaimana upaya Bunda untuk mensukseskan gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan? Salah satu langkahnya adalah kami mengadakan sosialisasi berbarengan dengan Wajar 13 tahun, itu 1 tahun prasekolah, dan mengadakan pengawasan. Karena ketika kita sudah menyampaikan sosialisasi bahwa tidak boleh ada tes calistung, betul mereka SD tidak mengadakan, tetapi pada kegiatan belajar mengajarnya ternyata ada calistung itu. Nah, ini bagaimana upaya kita ya dari PAUD, terus kemudian SD bisa mempersiapkan itu. Supaya anak-anak ini kita tidak kebingungan. Nanti akhirnya kalau bingung, anak-anak kita menjadi generasi yang labil, begitu kan, generasi yang gagap, gagap. Jadi mudah-mudahan kita terus berupaya, Dinas Pendidikan, Kabid PAUD juga Kabid SD, bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan itu, begitu. Terima kasih Bunda. Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan itu kunci agar anak percaya diri dan siap belajar. Nah, kesiapan ini kan bukan hanya soal adaptasi di sekolah, tapi juga soal kondisi tubuh anak. Saya yakin Bunda sering melihat kondisi di mana anak sulit fokus karena cepat lelah atau sering sakit. Ini pun nyambung dengan isu gizi dan stunting. Bunda, program apa yang paling Bunda tekankan untuk memastikan anak Lebak itu tumbuh sehat dan kuat serta terhindar dari stunting? Jadi memang alhamdulillah kita bersyukur ya Bu, Pak Presiden Prabowo saat ini mengadakan program MBG. Saya rasa itu salah satu program yang membantu dari Presiden. Dan tugas kami Bunda PAUD, karena memang SPPG ini menyalurkan MBG untuk anak-anak PAUD. Nah, tentunya kami Bunda PAUD juga PKK, kami akan mengupayakan untuk turun ke lapangan untuk memastikan apakah makanan yang diterima oleh anak-anak kami itu dalam kondisi yang baik. Karena beberapa waktu terakhir ini saya pernah melihat ada SPPG yang memberikan makanan yang saya rasa sangat tidak layak untuk anak-anak PAUD, untuk anak-anak balita, dengan nasinya dimasukin ke dalam plastik tuh sangat tidak baik. Nah, kami akan memastikan bahwa makanan yang diterima oleh anak-anak itu dalam kondisi baik dan gizinya masih baik, begitu. Luar biasa, Bunda juga memantau untuk hal yang satu itu ya. Ini terkait dengan lintas sektor, Bunda, kesehatan desa dan satuan PAUD untuk memastikan anak mendapatkan gizi yang baik dan terpantau pertumbuhannya.
bagaimana Bunda mengajak lintas sektor ini? Kalau kita berbicara mengenai kesehatan, kemudian stunting, tentu bagaimana Dinas Kesehatan dengan DP3 AP2KB. Sekarang tugas kita ini bagaimana caranya melakukan preventif untuk peningkatan angka stunting di Kabupaten Lebak. Nah, maka dari itu memang kami Bunda PAUD juga PKK. Nah, kegiatannya lebih banyak di PKK ya? Sebetulnya Bu untuk hal itu. Dan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Bagaimana program-program Dinas Kesehatan, dan nanti kita akan bareng-bareng. Kita akan sama-sama intervensi ke masyarakat atau ke lapangan langsung begitu. Bunda, dari awal sampai saat ini obrolan kita, ini terlihat sekali bahwa peran Bunda di Lebak itu bukan hanya simbol. Terlihat bahwa Bunda adalah penggerak, mengajak, menyatukan dan memastikan program berjalan sampai ke keluarga. Sekarang kita telah membahas peran strategis Bunda PAUD dalam mendukung kebijakan wajar 13 tahun di Lebak, termasuk penguatan layanan melalui PAUD HI, kemudian program tanam tadi, kemudian peningkatan mutu transisi PAUD SD, kemudian juga penguatan gizi pencegahan stunting. Nah Bun, sebelum kita tutup, boleh Bunda berikan saran atau pesan penutup untuk para orang tua dan juga satuan untuk para mitra strategis khususnya di Lebak terkait program 1 tahun prasekolah ini wajar 13 tahun. Iya. Pesan saya untuk orang tua dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Lebak, bahwa anak itu adalah amanah dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menjaganya dengan baik, ya. Kita harus memberi kasih sayang yang baik. Artinya harus memberikan yang terbaik. Dalam arti kata, rasa sayang itu bukan berarti kita memberikan semua kepada anak, tapi bagaimana kita bisa mengontrol mereka, begitu. Dan untuk lintas sektor, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan sama, bahwa jadikan kegiatan ini sebagai tanggung jawab kita, tidak hanya kepada pimpinan, tetapi kepada Allah. Karena semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi kita laksanakan tugas ini dengan baik, ya, ibu-ibu, orang tua di Kabupaten Lebak. Kesehatan anak itu adalah hak mereka. Jadi saya himbau juga harus rajin datang ke posyandu begitu. Terima kasih. Luar biasa sekali Bunda, sampai Bunda terharu karena sangat mencintai anak-anak ya. Baik, Bunda terima kasih banyak untuk berkenan hadir dan berbincang-bincang bersama kami di sini. Hari ini kita tidak hanya bicara program, tapi juga bicara masa depan anak-anak Lebak. Ya Bun ya? Betul. Kita menegaskan komitmen bersama bahwa dukungan terhadap program wajib belajar 13 tahun, khususnya 1 tahun prasekolah itu adalah sangat penting dengan penguatan layanan yang menyeluruh. Kita akan menyiapkan hal-hal yang terkait dengan layanan tersebut 1000 langkah ke depan untuk anak-anak Lebak yang luar biasa. Sekali lagi Bunda, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Bunda Iro. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi Bunda-Bunda PAUD di tempat-tempat yang lain, kabupaten kota yang lain, karena ini adalah merupakan bincang-bincang perdana dengan Bunda PAUD dimulai dari Kabupaten Lebak. Terima kasih sekali lagi Bunda, sehat selalu ya. Amin, insya Allah Bunda Iro juga sehat ya. Amin. Salam untuk Bapak Bupati. Mudah-mudahan perbub yang tadi sudah dicanangkan dan diilustrasikan segera mewujud. Insya Allah. Terima kasih. Dan juga semoga dialog ini menjadi penguat ya langkah kolaboratif kita ya, BPMP dengan Pemda Kabupaten Lebak, utamanya dengan Bunda PAUD. Baik Bunda, sampai jumpa nanti di kegiatan-kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi lagi dalam dialog yang lebih interaktif. Insya Allah. Terima kasih. Demikian sahabat BPMP yang kami cintai. Itulah bincang-bincang kita, dialog interaktif dengan Bunda PAUD Kabupaten Lebak. Semoga ini menginspirasi dan kita semua sama-sama mendukung program Wajar 13 tahun. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.